Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar buat teman-teman pejuang NIP dimanapun kalian berada? Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu mengenai syarat dan ketentuan optimalisasi pengisian formasi kosong P3K Guru. Nah, jadi banyak sekali pelamar yang bertanya terkait apa itu optimalisasi pengisian formasi kosong, syarat dan ketentuannya seperti apa, dan kategori guru honorer yang bagaimana yang bisa melakukan optimalisasi pengisian formasi kosong ini, dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa, admin ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya, agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate terkait seleksi P3K tahap yang ketiga maupun optimalisasi pengisian formasi kosong ini. Baik teman-teman, kita langsung saja. Apa yang dimaksud dengan optimalisasi pengisian formasi kosong? Kita lihat di sini. Optimalisasi formasi kosong adalah suatu kebijakan mengoptimalkan formasi-formasi yang belum terpenuhi dengan pelamar yang lolos nilai ambang batas namun tidak mendapatkan formasi. Nah, jadi ini suatu kebijakan yang menggembirakan, terutama bagi pelamar yang sudah lolos passing grade namun tidak mendapatkan formasi. Yang mana pelamar ini nantinya memiliki kesempatan untuk lolos menjadi ASN P3K melalui jalur optimalisasi pengisian formasi kosong ini. Yang mana nantinya akan di-ranking ya teman, akan di-ranking nilai yang tertinggi, maka dialah yang akan mengisi formasi. Jadi seperti itu. Jadi, bagi pelamar yang belum lolos tapi memiliki modal lolos passing grade, ini masih memiliki peluang untuk lolos menjadi ASN P3K. Jadi ini dilakukan setelah P3K tahap yang ketiga ya teman. Setelah P3K tahap yang ketiga masih terdapat formasi yang belum terpenuhi, maka berlakulah optimalisasi pengisian formasi kosong ini. Jadi seperti itu. Kemudian, apa saja syarat optimalisasi pengisian formasi kosong? Nah, kita lihat di sini. Nah, ini dia teman-teman, ini adalah syarat dan ketentuan optimalisasi pengisian formasi kosong sesuai dengan Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021. Kita lihat di sini, dalam hal kebutuhan P3K belum terpenuhi, kebutuhan P3K akan diisi oleh pelamar yang tidak lulus kompetensi 3 dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, jadi ini dia teman-teman, yang pertama yaitu memenuhi nilai ambang batas. Nah, jadi syarat yang pertama, ini peserta wajib lolos passing grade, baik itu kategori 1, kategori 2, maupun kategori 3. Jadi apabila teman-teman sudah lolos passing grade, maka nantinya memiliki kesempatan untuk bisa melakukan optimalisasi pengisian formasi kosong ini. Kemudian berperingkat terbaik. Nah, jadi ini berperingkat terbaik maksudnya pelamar yang akan mengisi ini adalah pelamar yang berperingkat terbaik. Jadi nantinya akan di-ranking ya teman. Pelamar mana saja yang lolos passing grade namun tidak mendapatkan formasi, maka nantinya akan di-ranking sesama pelamar tersebut, dan yang berperingkat terbaik maka dialah yang akan ditempatkan di formasi yang belum terpenuhi tersebut. Jadi seperti itu maksud dari berperingkat terbaik ini. Kemudian yang kedua, yaitu jabatan yang akan diisi adalah jabatan yang belum terpenuhi pada bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dipilih pelamar pada seleksi kompetensi tahap 3. Nah, jadi ini dia teman-teman ketentuan yang kedua, yaitu sekolah yang akan dilakukan optimalisasi ini harus sama dengan jabatan yang kita pilih di ujian seleksi P3K tahap yang ketiga. Misalkan, untuk sekolah yang kosong ini misalkan jabatan guru kelas SD. Dan pelamar ini juga memilih jabatan guru kelas SD di tahap yang ketiga. Nah, jadi ini kan sudah memenuhi syarat. Jadi pelamar ini bisa dilakukan optimalisasi di sekolah SD yang kosong tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu bentuk satuan pendidikan yang akan diisi berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Nah, jadi ini dia teman, ketentuan yang ketiga yaitu bentuk satuan pendidikan ini berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Untuk SD dan SMP ataupun TK ini masih dalam satu wilayah kewenangan kabupaten atau kota. Jadi seperti itu.
Kemudian untuk tingkat SMA ataupun SMK ini kewenangannya adalah provinsi. Jadi seperti itu. Jadi masih berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Jadi seperti itu teman-teman untuk syarat dan ketentuan optimalisasi pengisian formasi kosong ini. Kemudian, untuk metode penentuan sekolah yang akan dipenuhi kebutuhannya, ini ditentukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Nah, jadi ini adalah kewenangan dari Kemendikbud. Jadi, seperti itu. Kemudian, di sini admin akan memberikan contoh skema optimalisasi pengisian formasi kosong. Nah, anggaplah di sini misalkan SDN Mawar ya teman. SDN Mawar ini membuka satu formasi. Dan ada 3 guru honorer yang melamar di SDN Mawar ini, yaitu bernama Adi dengan nilai 570 dengan keterangan P1L. Kemudian Mofi dengan nilai 530 keterangan P1 dan AV dengan nilai 500 keterangan P1. Nah, berdasarkan hasil seperti ini, maka yang berhak lolos mengisi satu formasi ini adalah si Adi ini akan mengisi satu formasi di SDN Mawar karena dia memiliki nilai yang lebih tinggi ketimbang si Mofi dan juga si AV dengan kode P1L, yaitu lolos nilai ambang batas dan lolos menempati formasi. Jadi seperti itu. Sedangkan si Mofi dan si AV ini hanya lolos passing grade tapi tidak mendapatkan formasi. Kemudian di SDN yang kedua yaitu SDN Melati. Nah, di SDN Melati ini juga membutuhkan satu formasi guru kelas. Dan ada 2 guru honorer yang melamar di SDN Melati ini, yaitu dengan nama Alan, nilainya yaitu 520, keterangannya yaitu P1L. Kemudian pelamar yang kedua yaitu bernama Ferry dengan nilai 510 dengan keterangan P1. Nah, jadi yang akan lolos di SDN Melati ini adalah yang Alan ya teman. Yang Alan ini akan lolos di SDN Melati karena dia memiliki nilai yang lebih tinggi ketimbang si Ferry dengan kode P1L, yaitu lolos nilai ambang batas kategori 1 dan mengisi formasi. Jadi seperti itu. Nah, jadi pelamar Adi dan juga pelamar Alan ini sudah lolos teman. Sudah lolos di P3K tahap yang kedua. Kita coret karena dia sudah lolos. Nah, jadi tinggal si Mofi, tinggal si AV dan juga tinggal si Ferry. Kemudian, ada salah satu sekolah yang mana sekolah tersebut membuka formasi namun belum terpenuhi ataupun tidak ada pelamarnya sama sekali. Nah, anggaplah sekolah tersebut adalah SDN Anggrek. Nah, SDN Anggrek ini membuka 2 formasi dan tidak ada guru honorernya sama sekali. Nah, jadi SDN Anggrek inilah yang nantinya akan dilakukan optimalisasi. Dan yang berhak mengisi 2 formasi di sekolah Anggrek ini akan diperingkat ataupun akan diambil nilai yang tertinggi, yaitu dengan syarat pelamar lolos passing grade. Nah, jadi pelamar Mofi karena dia lolos passing grade, kemudian AV juga lolos passing grade dan Ferry juga lolos passing grade, maka ketiga pelamar ini nantinya memiliki kesempatan untuk mengisi 2 formasi di SDN Anggrek ini. Dengan ketentuan, ketiga pelamar ini akan di-ranking. Nah, sekarang kita akan masukkan ya teman, kita akan masukkan si Mofi, AV, dan Ferry ke SDN Anggrek ini. Nah, jadi nilai yang tertinggi dari ketiga pelamar ini adalah yang Mofi ya teman. Yang Mofi ini lebih tinggi karena nilainya 530. Nah, jadi 530 ini si Mofi. Kita tulislah M ya teman. Ini si Mofi dengan nilai 530. Kemudian nilai berikutnya yang lebih tinggi yaitu adalah si Ferry. Nah, jadi si Ferry kita tulis F. Si Ferry ini nilainya 510. Kemudian yang ketiga, nilai yang ketiga secara berurutan yaitu si AV, yaitu dengan nilai 500. Nah, kita tulis si AV 500. Kita tulis A, si AV 500. Kemudian, karena di SDN Anggrek ini membuka 2 formasi, maka akan diambil 2 pelamar dengan nilai tertinggi ataupun nilai terbaik. Nah, jadi yang akan lolos ini adalah yang Mofi peringkat ke-1 yaitu P1 garis miring L. Yang kedua adalah si Ferry yaitu peringkat kedua terbaik dengan 510 kode P1L. Nah, jadi 2 pelamar inilah yang akan lolos mengisi formasi di SDN Anggrek ini melalui jalur optimalisasi pengisian formasi kosong.
Dan perlu diketahui juga, si Movi dan si Ferry ini bisa menolak, teman-teman. Bisa menolak penempatan di SDN Anggrek ini. Misalkan, jaraknya ini terlalu jauh dengan rumah si Ferry dan juga si Movi. Nah, jadi si Ferry dan si Movi ini bisa menolak menempatkan di SDN Anggrek ini. Jadi, seperti itu untuk ketentuan optimalisasi pengisian formasi kosong. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.